Hai sahabat gizi, di episode kita kali ini kita akan membahas kenapa memilih kuliah jurusan gizi. Stay tune terus ya. Hai, saya Ica, mahasiswa gizi Universitas Esa Unggul angkatan 2016. Selain itu saya juga berprofesi sebagai penyanyi. Yuk kita ngobrol di Sahabat Gizi Bicara. Hai, nama gue Lidan, gue mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, jurusan Gizi angkatan 2018. Aktivitas gue di luar sebagai atlet karate. Yuk kita ngobrol bareng di Sahabat Gizi Bicara. Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat gizi, semoga sehat dan bahagia selalu ya bersama keluarga. Di segmen YouTube kita kali ini di Sahabat Gizi Bicara kita akan kedatangan 3 narasumber dan 2 narasumbernya adalah mahasiswa gizi di Esa Unggul, yang satu penyanyi, yang satu lagi adalah atlet. Yuk kita sama-sama kenalan dengan mereka. Hai Lidan. Hai Ica. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Nah, aktivitas yang sekarang lagi dilakukan apa nih pasca COVID ini waktu kuliah? Ya workout aja lah di rumah. Workout aja ya, Iya. sebagai jaga jaga badan kan. Ica gimana Ca? Kalau aku sih lagi ngerjain skripsi ini. Ngerjain skripsi. Ya. Ini masih tetap manggung. Ya ini udah close karena masih pandemi kayak gini kan, nggak ada yang hajatan juga jadi. Oh kemarin sempat nyanyi online teman-teman. Iya. Bentar ya di YouTube ya. Oke, nanti cek di subscribe-nya Ica. Silakan nanti subscribe di sini ya. Nanti kita tambahin. Oke. Nah, teman-teman adalah mahasiswa gizi yang punya aktivitas lain di luar. Nah, gue mau tanya ke Ica dulu. Ica kan penyanyi, kenapa ini ada nggak kaitannya kenapa nyanyi dan kenapa suka dengan jurusan gizi? Apa karena jurusan gizi itu maksud terpaksa dari orang tua? Jadi ini jujur nih ya, aku tuh emang dari dulu udah tertarik sama bidang kesehatan. Dulu aku ke SMK-nya juga farmasi. Nah ini aku mau coba hal baru di bidang kesehatan, jadi aku pilih gizi. Nah kalau misalkan nyanyi itu sebenarnya cuma hobi yang dijadiin rutinitas sih sekarang. Oke, ini nyanyi jadi rutinitas, tapi hobi juga. Hobi juga. Oke, luar biasa. Nah, di dandan cowok kemudian maco badannya. Kenapa lu pilih gizi? Tadinya sih pengen ambil fisioterapi kan, karena kan saya atlet gitu kan, karena gue atlet, jadi wah kalau bisa fisioterapi sendiri gimana nih? Tapi kalau dipikir-pikir fisioterapi udah ada fisioterapi ya kan, jadi saya pilih gizi lah, karena kalau di gizi tuh ngeliat badan sendiri, kayak kurang gizi nih atau bisa gimana gitu kan? Bisa ini ya, bisa buat diri sendiri lah. Nah gitu, jadi gizi aja lah kali ya, coba-coba supaya memperbaiki diri lah gitu, badan yang sehat gimana gitu. Oke, biar tahu manfaat buat diri sendiri. Iya. Nah, Ica, sesuai nggak sih dengan ekspektasi pas waktu masuk gizi? Dulu tuh waktu awal mau daftar kuliah gizi, aku tuh mikirnya kita tuh meneliti suatu zat gizi di dalam lab gitu. Ternyata pas sudah masuk gizi tuh beda banget gitu. Kita harus ngitung kebutuhan pasien, terus kita harus kasih tahu diet apa yang pas buat penyakit itu gitu. Jadi benar-benar beda sih. Beda ya. Nah, berarti nggak sesuai dengan ekspektasi, tapi akhirnya gimana? Jatuh cinta nggak sama gizi? Akhirnya jatuh cinta. Jadi kita banyak tahu banyak hal baru yang aku dapetin. Apa gitu hal baru yang Ica dapat? Kita belajar gizi tentang ibu hamil dari remaja juga sampai lanjut usia, terus kita belajar tentang kuliner dari bahan makanan gitu. Jadi kita biar tahu nih mengolah menu gimana, dari mulai pemilihan bahan makanan, terus persiapan sampai dimasak gitu. Guys, istri gampang guys. Jadi mau pilih ya pakai mobil ya. Iya, jelas. Kapan lagi kan? Bisa masak ya, tapi udah bisa masak kan? Insya Allah. Oh iya. Ya kan nggak bisa masak kan lah. Siapa benar? Aneh gizi nggak bisa masak. Nah, balik ke Dan. Lu perasaannya gimana Dan? Cowok kuliah di gizi, kemudian masaknya itu bareng cewek-cewek tuh kuliah di gizi, teman-teman mayoritas cewek itu gimana? Pertamanya sih kayak nggak ada temen nih kan, kalau cowok kan mesti ada temen juga kan, biar ngobrol enak gitu. Wah ini cewek semua gitu kan, kayak rasanya kayaknya lanjut gak nih di gizi. Ternyata asik sih. Ada cerita sih waktu pertama kali di masuk gizi kan, saya kira tuh di gizi tuh cuma
kayak makan ini makan itu, tahu kan, sekedar makan ini makan itu, ternyata disuruh masak juga kan. Cowok gimana sih masak kan, aduh rasanya kayak pertama kali masuk kan tuh megang panci aja nggak bisa gitu ya. Bawa panci nggak tahu mau ngambil apa, itu mau masak nggak tahu. Atau jangan-jangan bedain apa kemiri sama ketumbar nggak bisa lagi. Nggak tahu tadi ya Allah, nggak tahu itu. Ternyata ya udahlah, karena kiri kanan ngambil ikut gitu kan. Ya, ngambil ini ikut ngambil ini. Berarti lu seru dong, paling ganteng sendiri dong di kelas ya. Ada jago. Enggak lah. Oke. Nah kalau Ica tadi kan Ica selalu bisa masak, tapi akhirnya lu bisa masak nggak? Alhamdulillah karena masuk gizi, tahu-tahu bisa kayak belajar tentang kebutuhan, akhirnya bisa masak, yang nggak tahu ketumbar jadi tahu. Ya, alhamdulillah bisa sih. Iya. Oke. Nah, ke Ica lagi, Ica. Manfaatnya dengan sih buat Ica. Nah, tadi kan Lidan bilang, Lidan, gue jadi atlet dan gue pengen tahu nih buat kebutuhan gizi gue. Nah, ada nggak manfaat setelah Ica kuliah di gizi sesuai dengan ekspektasi apa yang diharapkan sama Ica? Jadi kita lebih tahu makanan sehat itu kayak apa, atau cara ngolahnya gimana. Terus kita juga bisa ngasih informasi ke keluarga atau rekan gitu tentang makanan yang harus dikonsumsi atau dihindari pada saat dia sakit. Oke. Jadi kalau misalkan berarti bisa kalau ayah atau ibu keluarga sakit tahu dong treatmentnya ya. Iya. Oke. Dan sekarang Ica sebenarnya sebagai penyanyi dia menjaga tubuhnya banget dong berarti ya. Iya. Makannya dijaga gitu. Makanya kalau di catering hajatan tuh ngambilnya ya yang enggak segunung gitu. Ya kan biasanya kalau orang-orang kan kalau ayo ke kondangan yuk, ayo makan ya makan. Makan semuanya diambil ya kan. Karena sekarang tahu kalorinya berapa, semuanya dihitung tuh. Iya dihitung. Oke. Tapi kata teman, kamu makan dikit banget sih. Nah, ini kan udah pas sesuai porsi gue gitu. Oke, udah ini ya sesuai dengan standar sendiri Iya. ya. Tapi by the way teman-teman ngobrol enakin minum juga deh sambil minum. Oh, minum nih ya, minum nih ya. Thank you Pak X. Apa Nah, sempat cerita ini nggak sih? Kagok atau gimana? Oh ada, waktu itu jadi pas lagi masak kan ada minyak kan goreng minyak. Terus masak apa ya? Goreng cabe. Nah cabenya itu kan meletak ya. Kok nggak tutupan panci itu diginiin tuh. Lalu itu udah kayak yang lain pada ngeliatin itu ngapain gitu. Mending lo kalau gua pakai helm. Takut kena muka. Iya. Oke. Pada ngeliatin itu. Seru juga berarti. Nah, Ica punya pengalaman sendiri nggak waktu masak di kampus? Kamu sudah praktikum masak dong? Pernahnya gosong. Kayak masaknya ini tinggal ngobrol. Iya, tinggal ngobrol sama temen-temen biasa kan kalau cewek-cewek pasti Iya. agak-agak lupi gitu, wah malah gosong. Kaminya kegedean malah gosong ya. Iya. Oke. Nah, setelah lulus kuliah, Ica pilih tetap berkarir sebagai seorang penyanyi atau memfokuskan diri di jurusan gizi? Nah pastinya aku lebih pilih gizi. Tapi kalau misalkan nyanyi itu emang buat sampingan aja. Karena Oke. menurut aku tuh udah kayak separuh jiwa aku tuh juga musik gitu. Jadi biar balance juga nih antara otak kanan dan otak kiri Ya, setuju. gitu. Tetap seninya tetap ada ya. Iya. Biar apa namanya tetap hobinya juga berjalan kan. Biar nggak stres juga lah. Atau salah hitung kebutuhan gizi salah gitu ya. Harusnya kasih gula ya kasih garam ya kan. Hipertensi. Nah kalau dan manfaat gizi tadi selain buat lo tahu sebagai seorang atlet ya, apalagi manfaatnya yang lo rasa nih kalau kuliah gizi. Dan ini jurusan yang tepat yang gue pilih. Iya Pak. Manfaatnya sih bisa ngasih tahu teman-teman yang lain yang belum tahu akan makanan yang dibutuhkan sama teman-teman atlet. Jadi bisa sharing tentang makanan yang baik kayak gimana, pola aktivitas yang harus dijaga gimana supaya performance kita tuh maksimal lah gitu. Jadi bisa sharing. Tapi itu ngaruh banget ya waktu habit apa namanya selama persiapan, selama latihan, exercise, pada saat tanding tuh ngaruh banget. Oh ngaruh banget itu, sangat ngaruh sih. Kalau gizi tuh kalau di atlet emang harus diperhatikan banget sih supaya tubuh tuh terjaga lah intinya, biar nggak terlalu kecapean atau gimana, kan mesti punya makanan yang benar-benar Endurance segala macam gitu ya tuh ini banget ya. Oke. Teman-teman, nih kalau misalkan teman-teman pingin banget kuliah di gizi kayak tepat ya. Tadi meskipun penyanyi, meskipun atlet,
itu mereka tetap bisa dan sesuai dengan keinginan mereka, tetap masih bisa jalan, dan juga ilmu gizi itu bermanfaat sekali. Nah ini juga sambil nunggu nanti kita di akhir sesi akhir Ica akan nyanyi nih teman-teman gitu. Nah ini kali ini kita disponsori sama Masakin Dimsum. Kita makan dimsum dulu ya. Sambil ngobrol nanti Ica akan nyanyi, tapi Ica makan dulu. Iya dong, makan dulu. Ini salah satu kakak kelas kalian yang masak dan bikin produknya. Salah satu tadi Ica kan pengen kuliah dan bisa jadi entrepreneur kan. Nah ini salah satunya nih teman-teman. Oke loh, ini masakin dimsum. Nanti bisa masak. Apa tuh menu tuh? Jangan lupa nih guys. Wah parah, enak banget. Jadi ya buatannya ahli gizi nih ya. Buatan ahli gizi ini pertama sudah dihitung kalorinya ya dia. Apalagi Kebutuhannya berapa ya? Banyak teman-teman lebih gitu ya. Salah itu kecewa ya. Jadi kalau misalkan pengen kuliah, pengen langsung kerja dan bisa bikin usaha catering ataupun masakan, langsung aja ya kuliah gizi, benar nggak sih? Benar. Oke teman-teman, jadi gimana? Sudah punya bayangan kan ya kalau mau pilih jurusan ahli gizi itu kayak teman-teman tepat banget, terutama teman-teman yang hobi masak dan pengen berkarir di bidang kuliner ataupun memfokuskan diri terhadap kebutuhan atlet, kebutuhan endurance, ya itu bisa banget pilih gizi sebagai jurusan yang tepat buat teman-teman kuliah. Nah di sesi akhir kita ya nggak lengkap kalau Ica nggak nyanyi. Gimana kalau Ica kita suruh untuk nyanyi? Ica nyanyi. Ini pantai kayak. Iya dong. Ini request. Iya request saya, ini request saya. Tulang sawangan aku, senan dan rindu. Oh tulang mulia, senadyan sedemo, aku wis lilo. Sama ati iki sama, yen nanti kowe lali janjimu ning pantai. Sama ati iki sama, yen nanti kowe teko ninggal aku kanthi pacar. Oke Ica, thank you. Oke, thank you ya teman-teman. Makasih, sukses selalu. Cepat lulus kuliahnya dan cepat berkarir sesuai dengan bidang teman-teman masing-masing. Sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Hai, aku Rizka. Aku dari alumni Gizi Universitas Esa Unggul Angkatan 2014. Sekarang aku berprofesi sebagai nutrisionis di Puskesmas Cikupa Kabupaten Tangerang. Yuk kita ngobrol bersama sahabat Gizi Bicara. Sobat Gizi, tadi sudah kita di segmen pertama sharing sama Lidan dan juga Ica. Nah sekarang ada alumni yang sudah bekerja di bidang gizi. Ada Rifka. Hai. Oke Rifka, kamu kan sudah lulus dari ahli gizi ya dan jadi seorang ahli gizi. Tapi flashback sedikit dong, kenapa kok bisa kuliah milih jurusan gizi? Kenapa harus pilih prodi gizi? Awalnya sih karena kemauan orang tua ya, bukan karena kemauan sendiri. Gitu. Terus jadi awalnya itu sebenarnya bukan jurusan gizi, tapi disuruh ambil jurusan kebidanan. Awalnya dari Jadi awalnya kesehatan. Iya. Gitu. Itu minat Rifka tuh? Kenapa? Minat orang tua. Orang tua. Karena awalnya basic aku sebenarnya di seni. Oh gitu, Iya, seni. lebih seni ke tari gitu, Oke. basic seni tari. Nah, lalu gimana kok karena tuntutan orang tua terus akhirnya milih gizi? Iya, jadi kan awalnya dulu diiming-iming dengan rayuan macam rayuan. Jadi bilangnya dulu kalau misalkan kamu masuk prodi gizi ini nanti kamu bisa gemuk loh, karena memang dulu aku kurus banget gitu. Jadi apa hubungannya jurusan gizi dengan bisa bikin gemuk? iya, jadi katanya kalau misalkan nanti kamu masuk
prodi gizi, kamu belajarnya cuma masak-masak doang kok. Jadi nanti kamu bisa masak terus bisa gemuk juga. Oke. Bisa masak bisa gemuk. Iya. Nah sebenarnya di gizi itu belajar apa sih yang waktu Rifka selama kuliah dulu itu belajar apa itu? Banyak sih, lebih ke pangan tentang asupan yang penting buat tubuh manusia gitu. Terus untuk dietetiknya juga gitu. Terus hubungan antara makanan dan minuman terhadap tubuh manusia. Flashback dikit. Tadi kan disuruh orang tua, kemudian pengen gemuk. Nah sesuai nggak sih dengan ekspektasi Rifka? Sesuai. Sekarang gemuk kayak dulu lebih kurus dari ini ya. Oke, ini sesuai. Apalagi yang sesuai dengan ekspektasinya? Sebenarnya lulus kuliah itu belum menikmati sebagai seorang sarjana gizi sebenarnya. Oh ya? Ya. Okay. Jadi belum menikmati kuliah cuma sekedar kuliah. Kuliah bola. Iya, gitu. Tapi enggak, memang pas kuliah aktif organisasi juga sih. By the way, sorry, IPK-nya waktu berapa tuh? 3,35. Wow, oke 3,35 termasuk tinggi nih guys. Oke, nah tadi udah dapet manfaatnya. Kapan sih jatuh hati terhadap gizi? Karena kan tadi kan disuruh orang tua, terpaksa kuliah pulang. Iya. Kapan jatuh hatinya? Jatuh hati sama gizi semenjak gabung sama sahabat gizi sih. Oh ya? Ini bukan iklan loh ya? Serius ini jujur gitu. Jadi sebelum gabung sama sahabat gizi ini kan aku pernah kerja di salah satu rumah sakit swasta, rumah sakit ibu dan anak, dan itu kayak cuma kerja tanpa menikmati profesi saya sebagai ahli gizi gitu. Jadi ya kerja cuma kerja mengikuti sesuai prosedur. Jadi tanpa ada feel-nya ya? Nggak ada feel-nya. Jadi tanpa menyerap apa yang aku lakukan. Tapi 3,35 itu keren banget. Oke, nah kenapa bisa cinta? Tuh karena tadi udah dapet feel-nya dan ngerasa ketika sudah kerja malah. Iya, sudah. Di pertengahan kerja malah. Kebayang guys, dia kuliahnya tuh bener tertekan dengan orang tua. Sampai pernah di pertengahan semester itu minta pindah jurusan ke jurusan desain komunikasi visual. Karena kan awal pas orang tua nyuruh ke prodi gizi itu bilangnya nggak akan belajar matematika kok, nggak akan belajar fisika kimia kok, tapi ternyata banyak hitungan ya. Ternyata yang selama ini dihindari ternyata malah ketemu juga. Oke, karena basicnya tadi minatnya di seni ya. Seni ya. Emang ada apa dengan seni? Karena dari kecil mungkin senang gambar, lebih tertarik sih kalau saya gitu. Oke. Nah, tadi kan Rifka bilang gizi itu penting banget, dan setelah ikut sahabat gizi merasakan manfaatnya, baru ketemu feel-nya. Kenapa sih kok gizi itu penting ternyata? Karena awalnya kan nggak dapet feel nih sebagai seorang ahli gizi gitu kan. Setelah ikut sahabat gizi, sering cari-cari jurnal, baca-baca jurnal gitu kan ya, bikin materi juga untuk para sahabat gizi. Jadi kayak sekarang tuh kayak banyak, oh ternyata begini ya gitu. Oh ternyata gizi itu benar-benar penting ya. Dan bermanfaat ya, merasakan manfaatnya. Nah Rif, kalau dari Rifka setelah bekerja dan masih fokus di bidangnya, sempat tergoda nggak sih pindah ke pekerjaan lainnya selain yang linear dengan gizi? Waktu sebelum gabung dengan sahabat gizi nih pernah sempat ada isi job street pun semua di luar gizi. Itu yang penting kerja gitu ya? Iya, yang penting kerja cuma kayak sekedar cari uang gitu. Tapi ternyata seru juga guys jadi ahli gizi. Nah, selama COVID ini pasti otomatis banyak dong. Banyak. Yang Rifka hadapi, boleh cerita nggak sama teman-teman? Sebenarnya kan kalau di puskesmas itu dia ada khusus gizi kliniknya, jadi konsultasi gizi klinik gitu kan. Nah semenjak adanya COVID ini nggak bisa nggak bisa langsung ke ini ya? Iya, nggak bisa kita pantau langsung gitu. Karena physical distancing dan nggak boleh kunjungan gitu ya. Gitu. Terus mungkin dari mereka yang juga takut untuk datang ke puskesmas gitu. Jadi mau nggak mau dari kitanya Krisyanur sendiri yang turun langsung, kita datangi datangin rumah ke rumah. Sedangkan resikonya besar. Itu salah satu keseruannya. Terus apalagi yang menjadi suka duka selama bekerja sebagai ahli gizi?
Selama di puskesmas sih Nikmati. karena sekarang sudah cinta, jadi sudah bisa menikmati, jadi terima. Apa karena gini ya? Dulunya nggak cinta, karena terbiasa kan jadi cinta. Iya, Ya? betul. Jadi terakhir nih pesan prospek buat adik-adik yang mau pilih jurusan gizi. Apa menurut Rifka yang menjadi ternyata gizi itu penting loh di kedepannya, dan prospek kerjanya seperti apa sih? Ya sebenarnya prospek kerja ahli gizi itu banyak ya. Selain bisa kerja di rumah sakit, bisa menjadi nutrisionis di puskesmas, kita juga bisa menjadi entrepreneur. Oh ya, Kalau misalkan gizi kan pernah belajar masak-masak juga tuh, masak untuk pasien di rumah sakit. Nah itu yang pernah belajar masak bisa dikembangkan. Bisa bikin kayak kuliner gitu ya? Iya, bisa. Karena tahu kandungan gizinya. Iya betul. Selain makanannya enak gitu, kandungan gizinya juga. Sip, jadi lengkap nih. Oke, teman-teman yang mau memilih jurusan gizi seperti Rifka sudah sukses bekerja di puskesmas mana tadi? Cikupa, Kabupaten Tangerang. Nah, silakan nih buat adik-adik yang mau memilih jurusan gizi, ini pilihan yang tepat. Apalagi suka masak ya, meskipun awalnya nggak suka. Jadi suka. Dulunya bisa masak nggak? Nggak bisa sama sekali. Oke, terus akhirnya setelah kuliah? Iya bisa. Oke, jangan takut yang nggak bisa masak. Silakan bisa belajar dan pilih jurusan gizi. Oke, Rifka, thank you. Makasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih sudah menyimak edisi Sahabat Gizi Bicara. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel Sahabat Gizi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.